jahe bisa menghasilkan miliaran, jutawan Pak gitu. Tentu insya Allah sementara kita tentu adalah bagaimana niat kita memang mau berusaha tani di kelompok tani Badak Makmur. Berkah Anur. Badak Baru Pak ya. Ya paling tidak kelompok tani bapak-bapak mungkin gabungan berapa menjadikan pilot proyek atau menjadi percontohan bagi rekan-rekan terutama di Muara Badak ini. Amin. Amin. Jadi sudah disampaikan tadi berapa biaya penghasilan ini dan itu sehingga banyak. Tapi sebelum itu mungkin saya jujur Pak di sini baru efektif 3 bulan mungkin Pak ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Suhari Pak. Saya kalau cerita pengalaman, saya pernah menjadi sekretaris camat, pernah jadi camat, pernah sekretaris badan. Jadi pernah dari kelompok jabatan, tapi sebelumnya saya pernah jadi PPL Pak 20 tahun. Sudah mau pensiun saya kembali lagi ke alam saya gitu. Karena saya jadi PPL pada waktu itu diangkat dan lain sebagainya karena ini dan itu nggak tahu Allah menentukan. Hanya saya harus kembali lagi ke lapangan. Itu ada berkatnya Pak. Termasuk saya pernah jadi dosen Pak gitu ya. Di media agama kalau Bapak Ibu ada anaknya. Kebetulan di Muara Badak dulu ada beberapa mahasiswa saya Pak di media agama, jadi mahasiswa saya gitu ya, sehingga pengalaman-pengalaman ini mudah-mudahan bisa menjadikan Bapak Ibu saudara-saudari dengan niatan yang tulus untuk menaikkan, mensejahterakan keluarga. Pak, saya bukan mau menggurui bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara lebih paham berusaha tani. Tapi saya hanya ingin menceritakan pengalaman saya pernah tanam jahe juga Pak. Cuma tanam jahe saya itu ala aja Pak ya, enggak kayak tadi sudah teknis bagaimana nanam yang harus campur dan sebagainya. Zaman saya dulu itu Pak, hanya yang penting apa Pak ya? Tanam aja. Pokoknya hanya satu cakul, 2 cakul tanam, satu cakul, 2 cakul. Kebetulan tanahnya adalah baik dan begitu Pak. Jadi kalau saya analisa bahwa berusaha tani itu yang paling penting adalah unsur tanah. Ya. Karena apa yang dikatakan tanah subur adalah tanah yang mampu memberikan unsur hara pada tanaman. Betul. Kalau tanaman itu mohon maaf bukan anti kimia, Pak. Bukan sama organik bukan, tetapi selama unsur tanah itu mampu memberikan untuk tanaman itu dia akan lestari kan begitu, Pak. Jadi kalau tanaman apa pupuk urea, TSP, KCL dan sebagainya, dia hanya pupuk diambil oleh tanaman itu sendiri, tetapi tanah tidak berubah. Iya Pak, iya kira-kira Pak. Betul. Nah, gitu. Betul. Saya pernah mengadakan penelitian lahan X tambang batu bara Pak. Kalau 9 ton itu masih kecil Pak, tanaman pupuk kandang. Saya pernah mengadakan penelitian bekas tambang batu bara itu 22 ton per hektar Pak. Ngeri kan Pak ya? Cukup besar Pak, karena apalagi kalau tanah Bapak, kalau tanah masih tanah baik ya insya Allah 9 ton itu sudah baik. Tetapi kalau tanah bekas tambang, apalagi bekas minyak, mau tidak mau Bapak ya ekstra untuk pupuk kandang ayam terutama memang terbaik Pak ya. Untuk kandang ayam itu hasil penelitian saya labkan terbaik dibandingkan pupuk kambing kan begitu. Nah ini pengalaman untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon maaf Bu, saya juga baru kenal dengan Bu Dewi hari ini. Pak Dwi, Bu Dwi. Kalau dengan Bapak kalau nggak salah sudah 2 kali, 3 kali saya ketemu itu. Kalau nggak salah gitu, ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita berbicara analisa usaha tani sebelum kita ke lapangan, tentu harus kita hitung Pak gitu ya. Tadi Pak Adit dengan Bu Dwi bahwa tenaga kerja kita tidak itu. Kalau menurut analisa usaha tani yang benar, terutama mau masukkan ke bank Pak ya, mohon maaf pakai bahasa keren, BEP, break even point Pak ya, itu harus melewati 2,1. Itu kalau kita mau ngajukan di bank. Tapi kalau dia untuk konsumsi sendiri ya perlu itulah kan gitu. Nah, artinya kalau bapak-bapak saya yakin walaupun tua tapi masih semangat muda.
Karena kalau tanaman jahe, jujur aja saya dulu pernah pengalaman Pak, itu 2 kali saya nanam, satu di lahan memang benar-benar baru ditanam, dan yang satu lagi kurang lebih ya 4 bulan yang lalu saya juga nanam jahe Pak. Cuma karena saya waktu dan tenaga yang buruk, akhirnya ya ada yang panen ada yang enggak kan begitu ya. Ini kesalahan karena waktu Pak. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian waktunya adalah banyak begitu ya. Nah oleh sebab itu tetap semangat apapun, apalagi niatan ada yang mau umroh dengan hasil ini, insya Allah Pak, saya secara pribadi akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting umroh dulu dengan niatan saya nanam, tentu dengan niatan insya Allah Pak. Ya paling tidak mau nanam satu tanaman tuh Pak, sambil lancapkan ya pakai apa namanya, kalau kita maaf kalau kita orang Islam tentu kita akan membacakan insya Allah Pak, itu kisah Nabi sendiri apa, ada apa orang-orang yang di sana pada waktu itu sampai bingung dia mau mengamalkan itu uangnya itu untuk apa, karena diniatkan bahwa setiap tanaman yang dia tanam dengan membacakan sholawat Nabi kan begitu. Oke, ini itu buat kita lah. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak Adi dengan Ibu sudah mengatakan rencana apa yang akan dibeli, kan begitu ya? Tentu ya bukan harus menyiapkan segitu. Kalau kira-kira tanaman Bapak hanya 10 kali 10 ya siap bagi 1/10-nya kan begitu. Kalau 1/4 ya dibagi 1/4 juta kan begitu. Nah ini jangan dipaksakan karena ya semua tuh modalnya nggak sedikit gitu ya. Puluhan juta kan gitu. Banyak Pak di Jonggol itu miliaran ada Pak. Sekali panen pada waktu itu harga yang termahal itu kalau nggak salah 40 sampai 50 per kilo. Pas mahal-mahalnya itu sampai bisa bayangkan gitu. Bisa bayangkan ya. Pas panen itu ya. Wah, Pak. Kami nunggu corona dulu lagi Pak. Oh gitu ya. Nah ini untuk menimbulkan semangat kita bagaimana supaya tanaman kita tetap terpelihara dengan baik. Tanaman kita mau menghasilkan dengan niatan yang baik juga. Amin amin Allah. Jadi nanti sampai Bapak hitung ya, bikin buku lembaran persiapan untuk menganalisa tadi. Misalnya Bapak bikin persemaian, ukuran berapa, biayanya berapa, ya. Kemudian Bapak tanam, berapa biayanya, pupuknya berapa, sampai hitung di rumah. Jadi jangan hanya asal tanam aja gitu. Kalau namanya analisa, bagaimana kita bisa menghasilkan yang terbaik dengan catatan Bapak punya prinsip. Dalam satu tanaman saya investasi misalnya 5.000 Pak ya. Paling tidak saya harus bisa menghasilkan lebih daripada itu. Misalnya saya tanam mulai pupuk, bibit, ya, pestisida, herbisida, itu berapa yang kita investasikan situ, kita bisa menghasilkan sampai 5.000 per tanaman. Berarti kita paling tidak menghasilkan 6.000 sampai 7.000. Ini logika, kita bermain logika aja Pak, gitu. Bermain logika supaya kita tetap semangat. Satu tanaman itu akan menghasilkan, satu tanaman itu akan memberikan berkah untuk kita semua. Kalau dikalikan sekian ribu tanaman tadi, satu bedengan berapa? Satu bedengan tadi berapa? 143 kali. Ya artinya 166 tanaman itu harus Bapak betul-betul pelihara. Dan ingat Pak, istri saya, tanah itu walaupun toh sudah sampai pupuk dengan pupuk kandang pertama, kalau tetap disusui insya Allah tanah itu nanti begitu jahe selesai, Bapak mau nanam sayuran, Bapak mau nanam jagung, pupuk Korea, pupuk buatan akan berkurang. Kan begitu Pak. Jadi jangan ragu-ragu untuk tanaman, untuk pupuk-pupuk kandang itu. Nah setelah itu semua Bapak mulai catat itu, jangan gitu kalau Bapak
sudah tua nggak bisa nulis ya anaknya menuliskan. Atau kalau perlu di rumahnya itu ada beli pupuk sekian, aku tanam sekian hari. Tolong dihitung Pak, kira-kira menghasilkan enggak? Kalau nggak menghasilkan ya tutup aja, cari yang lain kan begitu. Ya Pak ya, jadi jangan kita hanya jadi petani, jadilah petani yang berdasi. Ya Pak. Nah, jangan petani yang sayangnya itu dari dinas pertanian, gambarnya anaknya berapa dua pakai topi caping. Seharusnya gambarnya itu sudah petani berdasi seperti di luar negeri kan begitu Pak ya. Nah, manajemen namanya manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani bagaimana itu menghasilkan. Kalau memang Bapak perlu bagaimana teknis itu pengajuan ke bank, analisa usaha tani saya siapa begitu ya. Jadi kalau namanya di bank itu ada BEP, ada RC ya Pak ya. Ini kelas mahasiswa sebetulnya. Nah ini harus dihitung secara, kalau orang Jawa bilang dilihat, hitungan secara mendetail gitu Pak. Nah itu tetapi secara logika, secara kasat mata bahwa tanaman jahe itu lebih menghasilkan. Insya Allah. Cuma kelemahan daripada jahe itu biasanya kena busuk akar. Kalau aerasi artinya tadi apa yang dikatakan Bapak tadi lebarnya paretnya berapa 60 Pak ya? Iya. Insya Allah itu sudah bisa menang. Kalau dari air Pak. Iya, karena dia lembab Pak. Ya. Seperti lembab sehingga menjadi busuk lah. Airnya di situ Pak, kelemahan. Sehingga ini